Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas etika profesi keteknikan, yaitu 4 wadah organisasi profesi beserta kode etiknya. Atas nama saya Aunul Hidayat dengan NIM J1B0218. Saya Lalu Wilda Triatmah dengan NIM J1B020050. Kode etik profesi yang pertama yaitu Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, organisasi bidang teknik yang telah memiliki kualifikasi yang telah ditentukan. Organisasi ini merupakan persatuan orang yang memiliki gelar akademik sebagai sarjana teknik pertanian atau sarjana teknik terapan yang terakreditasi dengan pihak terkait. Organisasi ini berdiri pada tahun 1952. Pendiri organisasi ini adalah Juanda Kartawijaya dan Roseno Sujo Hadikusumo. Organisasi yang dirancang oleh orang tersebut dengan kawan-kawannya di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung atau ITB. Kegiatan yang dilakukan organisasi ini sangat banyak berkaitan dengan profesi insinyur dan mengembangkan kemampuan para anggotanya. Orang yang terlibat dalam organisasi ini memiliki beberapa jenis dan peran yang berbeda-beda. Kode etik insinyur yang pertama, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk peningkatan kesejahteraan manusia. Yang kedua, bersikap jujur dan tidak memihak dan melayani dengan kesetiaan masyarakat, petinggi mereka, dan klien. Yang ketiga, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian profesi rekayasa. Yang keempat, mendukung masyarakat profesional dan teknik disiplin ilmu mereka. Yang kelima, insinyur harus memegang hal terpenting seperti keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan tugas profesional mereka. Organisasi yang kedua yaitu IDRI, Ikatan Dosen Republik Indonesia, berdiri pada tahun 2015 yang dilatar belakangi oleh Forum Dosen Muda Indonesia atau FDMI. Tujuan utama didirikannya organisasi ini adalah menjadi wadah dosen di seluruh Indonesia dan sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan. Anggota organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu anggota biasa dan anggota muda. Organisasi dengan membawa beberapa visi dan misi. Visi yang dimiliki organisasi ini ialah mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kode etik dosen. Yang pertama, jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. Yang kedua, bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Yang ketiga, menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Yang keempat, berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Organisasi profesi dokter di Indonesia ini ada sejak tahun 1928 dengan nama yang berbeda. Organisasi ini awalnya didirikan oleh Bahir Johan dengan tujuan menyuarakan pendapat dokter. Seiring berjalannya waktu, persatuan dokter tersebut mengubah nama dari Indonesische Geneeskundigen menjadi Ikatan Dokter Indonesia, terjadi pada tahun 1950. Organisasi profesi ini bekerja sama dengan organisasi profesi tingkat internasional, yaitu World Medical Association atau WMA dan Confederation of Medical Association Asia and Oceania atau CMMAO. Sejak tahun 1953, organisasi ini juga menjadi salah satu organisasi yang mendirikan organisasi dokter tingkat ASEAN dengan nama Medical Association ASEAN atau MASEAN pada tahun 1980. Organisasi ini memiliki banyak kegiatan yang berkaitan dengan dunia kesehatan. Organisasi juga membentuk banyak jenis kebijakan dan tatanan organisasi, sehingga membentuk keteraturan pada organisasi ini. Organisasi ini tentu menjadi organisasi terpercaya di bidang medis. Kode etik dokter. Yang pertama, setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dan janji dokter. Yang kedua, seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Yang ketiga, dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Yang keempat,
Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Yang kelima, seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Yang keempat, Ikatan Apoteker Indonesia. Organisasi yang menghimpun apoteker di Indonesia yang berdiri pada tahun 1965 dengan nama Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Anggota yang organisasi ini merupakan sarjana farmasi. Tujuan dari organisasi ini ialah untuk memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan di bidang farmasi dan kepentingan apoteker di Indonesia. Organisasi ini dirintis oleh beberapa orang yang membentuk panitia pembentukan organisasi yang kemudian menjadi pengurus organisasi yang pertama. Ketua organisasi yang pertama adalah Dr. Andus E. Loho. Kode etik apoteker. Yang pertama, setiap apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah apoteker. Yang kedua, setiap apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi apoteker Indonesia, serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya. Yang ketiga, setiap apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Yang keempat, seorang apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Yang kelima, seorang apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.